Perakarannya itu sudah menjalar cukup jauh sehingga pengangkutan zat makanan itu akan tersalurkan dengan lebih lancar. Calon-calon tunas yang ada di ketiak daun juga mestinya dibuang. Sambungannya di sini ini udah tumbuh cukup besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon yang berasal dari biji yang ditanam pada lahan langsung. Nah, ternyata pertumbuhannya memang lebih pesat bila dibandingkan dengan pohon yang hidupnya di dalam polybag. Dan begitu juga untuk pertumbuhannya. Kalau penyambungan pada biji yang di lahan langsung ini sangat pesat pertumbuhannya. Dalam jangka waktu 4 bulan saja pohon ini tumbuh cukup besar. Jadi sebenarnya apabila kita melakukan penanaman dengan cara langsung biji pada lahan, itu dimungkinkan pertumbuhan akan cukup pesat. Tidak usah khawatir, sebab nanti kita bisa menyambungnya di lahan langsung. Kalau diperkirakan 2 tahun kemudian baru kita lakukan penyambungan, maka hasil sambungannya ini akan tumbuh lebih pesat seperti yang bisa dibuktikan dengan pohon ini. Meskipun sebenarnya pohon yang sekarang saya lakukan penyambungan ini bukan sengaja menanam, melainkan karena ada yang tumbuh liar. Bisa disaksikan sendiri jarak tanamnya tidak beraturan antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Ada yang sangat rapat, ini hanya 1 meter lebih saja, dan ada juga yang sangat renggang dengan yang sebelah timur di sana. Ya, meskipun kita belum punya pohon yang di grafting, didasarkan pada pengalaman ini maka bisa kita jadikan sebagai acuan jika ingin menanam para pohon yang berada di lahan langsung. Ternyata pertumbuhannya sangat pesat. Ini dimungkinkan karena memang perakarannya itu sudah menjalar cukup jauh, ya, sehingga pengangkutan zat makanan itu akan tersalurkan dengan lebih lancar. Dan lebih daripada itu, barangkali pemirsa bisa mempertimbangkan untuk menghadapi musim kemarau ini akan lebih tahan lagi, karena jangkauan akarnya sudah cukup jauh menembus tanah, maka dimungkinkan akan lebih tahan terhadap kekeringan. Berkali-kali ini disambung, ada yang pernah gagal seperti ini, ya, dan ini juga bekas kegagalan. Sekarang ini alhamdulillah sudah berhasil. Calon tunasnya mulai menyembul. Ada 2 cabang yang sambungannya baru muncul tunas. Sementara satu lagi yang ini sudah tampak tunasnya sudah besar, ya. Ini sambungannya masih ada lilitan. Ini sudah segar, sudah mulai tumbuh dengan baik. Sekarang saatnya kita buang cabang-cabang yang tidak diinginkan. Mang Din pinjam bedognya. Kita buang cabang-cabang yang tidak diinginkan supaya tidak mengganggu kepada tunas yang akan kita gunakan. Kita buang saja, cukup ditebas saja begini, ya. Kebetulan saya tidak mengambil gunting setek. Idealnya ini pakai gunting setek biar tidak ada tekanan yang kuat, ya. Tapi karena tidak ada alatnya, ya terpaksa saya gunakan golok saja begini. Meskipun ini harus hati-hati biar tidak terlalu berat guncangannya. Nah, sudah, ya, sebagian, dan yang besarnya ini harus dibuang. Jadi yang akan kita gunakan ini ada 3 cabang, pemirsa. Yang ini, pemirsa, ya. Kalau cabang-cabang yang mengganggu pertumbuhan sudah dibuang, saya yakin ini akan tumbuh lebih pesat lagi. Dan begitu pula dengan yang ini, ya. Calon-calon tunas yang ada di ketiak daun juga mestinya dibuang agar tidak mengganggu. Ini ikatannya bisa dibuang juga, ya.
Mang Din ini tadinya tenaganya besar, karena sekarang sudah tua, udah berpenyakit. Dulu mah selalu bersama-sama dengan orang tua saya, dengan saya pergi kemana-mana, saya banyak dibantu beliau. Ayeuna mah teu bisa seperti itu. Ini juga pemirsa udah tumbuh dengan baik ya. Ini torehkan. Ini maksudnya kenapa ikatan ini harus sesegera mungkin dibuang. Maksudnya agar pertautan ini tidak tercekik oleh ikatan, maka nanti pertumbuhannya akan lebih pesat. Sebab biasanya di sekitar ikatan itu akan tumbuh menggembung dan ada ikatan yang sampai masuk ke dalam pertautan. Karena di pertautan ini akan terjadi penggembungan karena adanya penumpukan zat makanan di sini. Dan kebetulan di daun ini pula ada makhluk yang biasa menggerogoti daun. Ini pemirsa ya, makhluknya ulat ya. Ulat seperti ini biasa juga menyerang daun alpukat, kita buang saja. Kalau ulat yang seperti ini, Mang Din, kupu-kupunya itu kupu-kupu yang berwarna. Ya mana ya, ya tah. Dah lah teu naon sakitu wae mah. Asup tadi setek deui ieu. Adek we teu kada kanu batur eta mah tah ieu. Kan ini udah bagus ini. Ini juga udah bagus menurut saya. Nah, ini perlu dibongkar juga. Meskipun ada luka nanti ke bagian batangnya, malahan tumbuh lebih cepat. Tuh Pak, alhamdulillah sehat. Ini yang dibuang Pak. Satu lagi yang ada di bawah ini pemirsa, dari sini bekas sambungannya di sini. Ini udah tumbuh cukup besar yang ini. Ya, ini umurnya udah kurang lebih sekitar 4 bulan. Memang karena tidak bawa alat, tos. Nah seperti ini, kalau tidak bawa alat yang lengkap, ini kita buang. Dah, pemirsa, ini sekedar cara rawatan seperti ini, biar pertumbuhannya lebih pesat lagi. Nah sekarang kita buka sungkup yang ini. Sudah dibuka sungkupnya. Dan tunas-tunasnya dibuang saja untuk tunas samping. Ini sambungan dengan varietas Wina yang ini sudah mulai kelihatan akan tumbuh kuncupnya ya. Kita lihat ke sebelah barat juga, sini ada lagi. Kalau tidak salah di sini ada pohon yang dari tunggul dan sudah mulai tumbuh tunas baru dari sambungan yang ini pemirsa. Ini sambungannya sudah mulai menyambung dengan cukup baik, tunasnya juga mulai tumbuh. Sementara yang ini buang tunas-tunasnya. Ini sambungannya di sini pemirsa. Sudah mulai berhenti kuncupnya untuk berganti dengan kuncup baru. Dan yang ini kita buka sungkup. Nah ini calon tunasnya juga sudah mulai kelihatan. Barangkali yang seperti ini juga akan mulai tumbuh. Rupa-rupanya untuk grafting alpukat yang dilakukan di lahan langsung dicukupkan sekian saja. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman untuk kita semua yang bisa kita terapkan. Kita tanam dari biji saja sambil menunggu waktu, sebab pada saatnya ketika pohon sudah besar pun kita bisa melakukan penyambungan dan hasilnya lebih memuaskan. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.